Aroma dupa menyebar di Telaga Buret. Di ujung dekat Telaga Buret merupakan tempat sesaji. Di sini terdapat meja putih yang di atasnya terdapat patung kecil berukuran 35 x 20 cm. Patung ini merupakan perwujudan Dewi Sri dan suaminya, yaitu anak Ki Jigangjoyo. Di tempat utama sesaji terdapat altar pemujaan. Di sini tersedia berbagai alat berupa kembang setaman, dupa, kembang poreh, dan sebagainya. Setelah rombongan prosesi upacara sampai di tempat, pembawa jodang langsung menuju tempat sesaji. Makanan tradisional disiapkan di samping sesaji, sedangkan pembawa pakaian pengantin langsung menuju tempat manten yang berupa 2 buah patung tersebut. Dan barisan pengiring lainnya duduk di halaman telaga yang telah dipasang tenda untuk prosesi upacara dan tempat ruang tamu. Ada satu versi cerita yang cukup dominan dalam tradisi ini, yakni cerita tentang perginya Dewi Sri dan Joko Sedono, yang merupakan simbol sandang pangan atau kemakmuran dari tanah Buret. Diceritakan bahwa dulu daerah sekitar Buret mengalami paceklik yang membuat gelisah warga. Orang-orang gagal panen dan kelaparan terjadi di mana-mana. Setelah ditelusuri, musabab dari hal ini adalah perginya Dewi Sri dan Joko Sedono ke negeri Cempah karena merasa bahwa masyarakat desa tidak perhatian kepada mereka. Dewi Sri dan Joko Sedono hanya mau kembali ke tanah Buret asal mereka diberikan kendaraan yang bernama Gajah Putih dan Kidang Kencono Telapak Mojo. Ini merupakan metafor peralatan pertanian yang menjadi perlengkapan ritual nantinya. Sagung kulawarga agung kasepuhan Sendang Tirtomulya dalah para panerwasi ting upacara ulur-ulur minangka tandha wilujeng kita sami ingkang kula matur dumateng para gamas-gamas. Ing dinten Sukramana menika dinten kautus karena ini masih PPKM darurat, jadi acara adat ulur-ulur tetap diadakan karena ini bentuk kepedulian kita untuk melestarikan kebudayaan peninggalan dari leluhur kita. Jadi tadi memang dikemas secara sederhana sekali, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita masih tetap mengikuti aturan pemerintah karena telah ditetapkan mulai tanggal 2 kemarin sampai tanggal 20 Juli ini kita harus mengikuti PPKM darurat, jadi kita tetap melaksanakan tapi dengan tata cara protokol kesehatan yang sangat maksimal sekali. Tadi jenengan juga tahu semua, para hadirin yang di sini semuanya pakai masker dan mengikuti aturan jaga jarak juga seperti itu. Jadi biarpun dikemas secara secara kurang ramai, tapi secara adat, secara ritualnya kita tidak ada bedanya. Kita tetap, jadi secara yang tertulis di adat ulur-ulur sebelumnya kita tetap mengikuti aturannya. Jadi memang ritual ulur-ulur itu tidak boleh dipisahkan dari aturan-aturan yang telah dicetuskan oleh pendahulu kita. Jadi kita tetap mengikuti aturannya biarpun kita kemas secara sederhana. Karena sekarang ulur-ulur efeknya sudah menjadi efek wisata. Jadi otomatis banyak pengunjung dari luar daerah yang ikut bergabung itu sudah menjadi efek wisata. Jadi karena di Telaga Buret itu selain efek wisata lingkungan, kita juga mengemas ulur-ulur sebagai efek wisata yang akan terjadi sepanjang masa.
kawontenan ing jagat Triyoko Bangunan menika. Kesampun katampi suatu simbolipun Sri Jogosdono Durani Bogo lawan Pastro tadi amimiti siram jamas sini pambusiran Jogosdono menyambutkan sekar di Nikol Kitung. Dewi Sri merupakan Dewi Padi yang melambangkan kesuburan dan kelimpahan pangan. Sedangkan Joko Sedono melambangkan kemurahan sandang. Dalam cerita legenda yang menyebar di masyarakat desa sekitar Telaga Buret, Joko Sedono dan Dewi Sri pada masa lalu sempat mandi di Telaga Buret. Dari sejarah itulah, ritual ini dilaksanakan dengan memandikan arca Dewi Sri dan Joko Sedono. Ada 3 orang pemimpin ritual ini yang bertugas memandikan hingga menghias arca Dewi Sri dan Joko Sedono berupa mahkota dari janur dan bunga serta kalung ronce bunga melati.